kelas untuk pendidikan kita dalam kelas sebelum mengajar. Selamat pagi Ibu Guru. Terima kasih sudah ingin meminta perhatiannya karena itu ingin mengambil aksen dari terus kita masuk dalam pembelajaran. Oke? Semua perhatikan nama di sini. Dan sekretaris apabila ada teman-teman yang tidak hadir, izin maupun sakit boleh disampaikan. Claudia Moses, kemudian Dina Pauliama, Emily Tomisa, Jessica Unikuti. Hari ini kita belajar geografi pastinya dengan materi sumber daya alam. Anak-anak bisa dapat atau? Bisa. Oke. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu ingin memberitahu tujuan pembelajaran kita di hari ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita melalui model pembelajaran problem based learning atau PBL, maka peserta didik dapat mendeskripsikan, dapat memahami, kemudian dapat menjelaskan pengertian dari sumber daya alam, terus kemudian klasifikasi sumber daya alam di Indonesia, terus persebaran sumber daya alam di Indonesia juga dengan potensi. Nah, masuk ke materinya. Sumber daya alam. Ada yang tahu sumber daya alam itu apa? Atau sudah pernah mendengar? Kira-kira sumber daya alam itu apa ya? Atau ada yang ingin memberikan pendapat sendiri ya? Mengenai sumber daya alam itu apa? Ada yang tahu? Ya. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi menurut saya sumber daya alam itu adalah suatu sumber daya yang terdapat dalam manusia sendiri. Tapi juga ada sumber daya alam buatan, di mana seperti wisata yang dibuat oleh manusia. Oke, terima kasih. Boleh buka. Next, siapa lagi yang ingin memberikan? Oke, silakan. Saya sumber daya alam itu adalah sebuah sesuatu yang berasal dari alam yang digunakan untuk membentuk kebutuhan. Iya. Lanjut ya. Oke, jadi tadi dibilang oleh teman-teman tentang pengertian sumber daya alam itu benar ya. Jadi sumber daya alam itu merupakan salah satu aspek lingkungan fisik yang bisa dilihat, bisa digunakan, bisa diapa lagi? Bisa disentuh, itu aspek lingkungan fisik. Terus kemudian setiap potensi sumber daya alam itu dapat dikatakan potensi sumber daya alam apabila dapat digunakan. Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009 nomor 32 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di situ mengatakan bahwa sumber daya alam adalah lingkungan yang terdiri atas sumber daya non hayati dan sumber daya hayati. Dan secara keseluruhan itu membentuk satu kesatuan dalam ekosistem. Oke, lanjut ya. Selain tadi ada pengertian sumber daya alam, ada juga nilai-nilai sumber daya alam. Ada yang tahu? Mungkin ada yang pernah mendengar? Belum? Oke, kita bahas sama-sama ya. Nah, di sini ada 4 nilai-nilai sumber daya alam. Yang pertama ada nilai ekonomi. Ada yang bisa membaca nilai ekonomi? Silakan. Dalam ilmu ekonomi, nilai dari suatu manfaat sumber daya alam dikandungkan dalam bentuk preferensi manusia. Salah satu fungsi utama sumber daya alam ialah sebagai sumber bahan mentah yang dapat diproses di berbagai sektor ekonomi. Nah, jadi maksudkan dengan nilai ekonomi itu
berarti sumber daya alam atau potensi sumber daya alam itu dia menghasilkan nilai ekonomi. Contohnya nih, misalnya kalau dari sumber daya kehutanan, pohon jati misalnya, dia penyebabkan bisa digunakan untuk kursi. Terus kemudian ada kegiatan apa? Jual beli, kegiatan jual beli, tawar menawar yang berkaitan dengan sektor ekonomi. Bisa paham kan? Saya lanjut. Yang kedua ada nilai estetika. Perilaku menghargai dengan adanya keindahan sumber daya alam yang ada. Nilai estetika berarti kata dasarnya estetik berkaitan dengan keindahan, cantik, enak dipandang mata. Berarti kalau nilai estetika unik, nilai estetika berarti sumber daya alam itu harus dihargai sebagai masyarakat, sebagai manusia harus menghargai, tidak merusak istilahnya. Alam yang sudah ada, yang sudah cantik itu tidak perlu untuk dirusak. Kemudian yang ketiga ada etika. Kalau berbicara tentang nilai etika berarti berkaitan dengan berlaku. Nah, ini bisa kasih contoh menurut pengertian dari nilai etika. Ya, betul. Kalau dalam sektor kelautan, tidak membutuhkan. Terus apa lagi? Jadi nilai etika itu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan manusia dalam pelestarian lingkungan. Jadi misalnya kalau ada pohon yang ditebang secara liar, nah sebagai manusia atau sebagai masyarakat yang lain melihat itu harus selain menebur, menggunakan penanaman. Terus yang terakhir ada nilai hukum. Kalau nilai hukum berarti berkaitan dengan undang-undang. Nah, ada yang tadi pengertian sumber daya alam berdasarkan undang-undang RI, ya di situ mengaturkan tentang sumber daya alam. Berarti sumber daya alam ini ada dalam undang-undang dan berkaitan dengan hukum. Jadi kalau misalnya ada orang yang merusak alam, sudah pasti akan ada hukumannya, sudah pasti akan ada sanksinya. Berikutnya ada klasifikasi sumber daya alam. Ada yang tahu berapa klasifikasi sumber daya alam? Ada yang pernah baca? Jawab saja. Ada 2. Ada berapa lain? 2. Ada 3. Ada yang bisa bilang apa-apa? Sumber daya hayati. Mari kita lihat sama-sama. Biar tidak menerka-nerka. Oke, yang pertama ada sumber daya alam berdasarkan pelestariannya. Ada berapa itu? 2. Sumber daya alam Jangan Nah, ada yang sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu seperti apa? Matahari. Apa lagi? Air. Coba. Yang tadi yang mau bilang matahari. Kenapa sampai matahari itu masuk di sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Karena dipakai tidak akan habis. Betul? Apa yang bisa habis? Betul ya? Betul ya? Tidak ada yang bisa membatasi air yang dapat diperbaharui itu dari air, tapi bisa bikin PLTA membagi tenaga air. Tenaga air. Terus air itu dia bisa habis atau tidak? Ada sini dalam habis jadi rasa ini kalau banyak Jadi air. Terus apa lagi? Apakah cuma 2? Angin. Terus kalau yang tadi ini yang dapat diperbarui, sedangkan kalau yang tidak dapat diperbarui, pohon. Apa ya? Yang tidak dapat diperbarui? Kenapa sampai hasil pertambangan ini masuk dalam SDA yang tidak dapat diperbarui?
Kenapa? Ada yang bisa kasih alasan? Tidak bisa? Tidak bisa habis. Tidak bisa habis. Oh, kalau itu Kalau air kan tadi tidak bisa habis. Nah, kalau ini? yang habis. Nah, yang kedua apa itu? Sumber daya alam berdasarkan Jenisnya, ada alam ruangan. sumber daya alam ruangan. Sudah pernah dengar sumber daya alam ruangan? Apa itu sumber daya alam ruangan? Ruangan berarti dia punya kata dasarnya ruangan. Sumber daya keuangan itu apa? Keuangan itu apa? Yang berkaitan dengan tempat tinggal, rumah, sekolah. Berarti urutan yang pertama dia rendah atau tinggi? Rendah. Terus yang kedua apa? Pertambangan. Yang ketiga? Kehutanan. Oke. Lanjut, ada sebaran sumber daya alam di Indonesia. Kita sama-sama nih, ada sumber daya alam kehutanan, ada ikan, hujan, atau tropis. Berada di mana? Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan, sebagian Sulawesi, Maluku, dan Papua. Ya, ini sumber daya alam atau penghasil batu bara. Ini batu bara, untuk batu bara contohnya terbesar di Indonesia ada di Laut, Kalimantan Selatan, Samarinda, Kalimantan Timur, Ponorogo, Aceh Barat, Di sini Maluku tidak termasuk ya. Ya, Ini sebenarnya termasuk. Tapi ini untuk batu bara. Ini untuk batu bara. Oh, iya. Lanjut. Ikut ada sumber daya alam kelautan. Rumput laut. Jadi di sana tuh dong menanam rumput laut, kemudian diambil, diolah. Ibu kasih contoh ekor ikan di 3 tempat. Ada di Laut Banda, ada di Laut Tengah, dan juga ada di Laut Sulawesi. Ya, Teluk Tomini di antara Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Kemudian, yang terakhir, ada sumber daya Pariwisata. Di Maluku ada sumber daya pariwisata. Banyak. Contohnya, Karnalayang. Apalagi? Karena materinya sudah selesai, tapi sebelum ibu mengerjakan tugas atau kelompok, jadi ibu punya tugas yang harus dikerjakan, dan ibu ini membagikan kalian dalam 2 kelompok berdasarkan deretan tempat tugas itu. Oke? Jadi ini kelompok 1, yang ini kelompok 2. Boleh? Ini kelompok 2, ini kelompok 1. Tapi apabila ada kelompok yang sudah selesai dan mau menyelesaikan, selamat pagi guru dan teman-teman. Terima kasih kesempatannya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Daya alam yang tidak dapat terbarukan ya, seperti batu bara, minyak bumi, mineral, batu batuan, logam, emas, gas alam, dan nikel. Dan terima kasih dari Selamat pagi, guru dan teman-teman dari kelompok 2 akan bekerja dari kelompok kami. Nyala, air, dan pikiran bernapas. Kemudian sumber daya alam hayati atau biotik, yaitu sumber daya alam berupa makhluk hidup. Terima kasih kelompok 2. Terima kasih. Kesimpulan materi di hari ini, pengertiannya sumber daya alam itu merupakan aspek lingkungan fisik yang bisa dilihat, bisa disentuh, bisa digunakan, dan kemudian sumber daya alam juga merupakan potensi yang bisa digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.